Di mata orang lain, ia adalah sosok yang ramah, penuh senyum, bahkan terlihat tak berbahaya. Tak ada yang menyangka di balik wajah itu tersembunyi sisi kelam seorang pembunuh sadis. Halo guys, selamat datang dan terima kasih sudah klik video ini. Di video ini kita akan membahas kasus yang sedang marak diperbincangkan saat ini, yaitu kasus seorang laki-laki yang tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri dengan cara paling sadis di antara kasus pembunuhan lainnya. Sabtu, tepatnya pada tanggal 6 bulan 9 2025 pukul 10.30 siang, seorang pria 38 tahun sedang mencari rumput untuk pakan ternak-ternaknya. Tiba-tiba dikejutkan dengan penemuan tak biasa, bukan lagi nemuin harta karun ya guys, namun dalam hatinya bergumam, ini seperti telapak kaki manusia. Setelah ia perhatikan lebih dekat lagi, ternyata memang betul itu adalah telapak kaki manusia. Dan ia temukan itu adalah bagian kirinya. Merasa sangat terkejut dan takut dengan temuannya ini, pria yang bernama Suliswanto itu segera melapor ke pihak berwajib dan memberitahu di mana lokasi pertama dia menemukannya. Tanpa waktu lama, polisi segera bertindak menuju TKP dengan mengerahkan anjing pelacak guna memudahkan polisi untuk menemukan bagian yang lainnya. Anjing pelacak berjenis Labrador ini menemukan potongan telapak tangan kanan di semak-semak. Berdasarkan sidik jari dari telapak tangan yang ditemukan itu, polisi pun berhasil mengungkap identitas korban. Diketahui, korban adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun yang bernama Tiara Angelina Saraswati. Tiara adalah salah satu mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura yang baru saja lulus. Bisa dikatakan ia adalah alumni kampus tersebut. Lebih lanjut ditelusuri, Tiara merupakan anak dari pasangan Surat Maji dan Epi. Diketahui juga Tiara ini tidak tinggal bersama kedua orang tuanya, melainkan ngekos di Surabaya. Tiara jarang pulang ke rumah orang tuanya, ditambah lagi sekarang dia baru lulus dan sedang mencari lowongan pekerjaan. Di mata keluarga dan lingkungan kampusnya, Tiara dikenal sebagai sosok mandiri dan cerdas. Dari kecil dia selalu diterima di sekolah favorit, dan ditambah lagi dia bisa menyelesaikan kuliahnya hanya dalam waktu 3,5 tahun dengan predikat cum laude. Berdasarkan keterangan keluarganya, Tiara ini sudah memiliki seorang kekasih bernama Alpi. Mereka sudah saling dekat dari zaman mereka masih sama-sama mondok di sebuah pesantren di Jombang. Lalu, mereka akhirnya memutuskan berpacaran hingga lanjut ke masa kuliah. Alpi dan Tiara sepakat untuk kuliah di kampus yang sama walau beda jurusan. Tiara mengambil jurusan manajemen, sementara sang pacar Alpi mengambil jurusan informatika. Hubungan mereka terus berlanjut hingga sama-sama mendapatkan gelar sarjana. Alpi pernah mengunjungi kedua orang tua Tiara di kampung halamannya di Made Kidul, Lamongan, Jawa Timur. Namun yang tidak diketahui orang tua Tiara adalah di Surabaya anaknya dan kekasihnya ini sudah tinggal bersama layaknya pasangan suami istri. Alpi berencana melamar dan menikahi Tiara. Acara tunangan sedianya dilangsungkan tahun ini,
tepatnya menunggu nenek korban pulang haji. Namun rencana tersebut belum sempat terwujud, tetapi setelah itu tidak ada kabar sampai terjadi kasus ini. Karena identitas korban sudah terungkap, malam itu juga tim yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Mojokerto memburu Alpi, pemuda asal dusun Aek Paying Tengah, Desa Aek Paying, Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara ini ditangkap di kosannya pada hari Minggu tanggal 7 bulan 9 sekitar pukul 1 dini hari. Saat dilakukan penggeledahan di kos tersebut, polisi kembali temukan potongan lainnya dari tubuh Tiara, yang mana sisa bagian lainnya disimpan oleh Alpi di dalam 2 kantong plastik berwarna hitam dan diletakkan di dalam laci lemari kosannya. Kantong yang pertama berisi potongan kulit dan mata dari Tiara. Kantong lainnya berisi tulang-tulang kecil seperti tulang gigi dan tulang tengkorak Tiara. Lalu, Alpi langsung digelandang ke Polres Mojokerto bersama bukti sisa tulang yang baru ditemukan guna menahan tersangka dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Kepada penyidik, Alpi mengaku perbuatannya dan ia juga mengaku gelap mata dan tak bisa mengontrol dirinya lantaran sudah lama memendam emosi kepada kekasihnya ini. Seperti yang sudah kita ketahui, Alpi dan Tiara ini adalah sepasang kekasih yang memilih untuk hidup serumah bersama, atau bahasa kerennya sekarang living together. Mereka sudah tinggal bersama selama mereka kuliah di Surabaya, atau lebih tepatnya selama 5 tahun mereka menjalin hubungan. Menurut pengakuan Alpi, mereka sering sekali cekcok hanya gara-gara sepele. Puncaknya pada Minggu dini hari, tanggal 31 bulan 8 2025 kemarin, sekitar pukul 2 dini hari, Alpi pulang telat. Alpi pulang setelah seharian bekerja sebagai ojek online. Namun ia tak bisa langsung masuk ke kamar kosannya karena pintu terkunci dari dalam. Alpi menunggu sekitar 1 jam sebelum akhirnya Tiara membukakan pintu. Saat itu keduanya terlibat pertengkaran karena Tiara marah Alpi pulang dini hari. Pertengkaran heboh pun terjadi, amarah Alpi memuncak. Tiara naik ke kamar mereka di lantai 2, sementara Alpi pergi ke area dapur. Tanpa sempat berpikir panjang, Alpi pun kemudian mengambil pisau dapur lalu ikut naik ke lantai 2 menyusul sang calon korban alias kekasihnya, Tiara. Tiara yang saat itu duduk di kasur dengan posisi membelakangi Alpi, tak sadar jika ini adalah momen terakhir dalam hidupnya. Alpi yang sudah kepalang emosi langsung menancapkan pisau yang ia pegang ke leher sebelah kanan Tiara, hingga sang pujaan hati pun meninggal dunia. Tidak berhenti di situ, Alpi membawa jasad Tiara ke kamar mandi kosannya yang berada di Jalan Ludah Wetan Gang 1, Surabaya ini. Di tempat inilah ia dengan tega memutilasi tubuh korban, memisahkan organ dari tulang, lalu memotong-motong menjadi 554 bagian. Bikin kita semua merinding. Organ dalam seperti isi perut korban ia cincang-cincang dan dibuang ke dalam kloset kamar mandi.
Darahnya ia cuci, dagingnya ia bakar untuk menghilangkan jejak. Sebagian jasad kemudian ia buang ke dalam semak-semak di jalur Pacet Cangar. Penemuan potongan telapak kaki oleh warga bernama Suliswanto inilah yang menjadi awal terkuaknya kasus ini. Polisi bahkan sampai mengarahkan anjing pelacak dari unit Polsatwa Ditsamapta Polda Jatim hingga akhirnya identitas korban terungkap. Dari keterangan polisi juga diketahui selain berprofesi sebagai driver online, Alpi ini juga pernah menjadi tukang jagal sapi. Pantas saja ya dia dengan lihai bisa memotong-motong dan mencincang kekasihnya sendiri hanya dalam waktu 2 jam. Setelah melakukan aksi sadisnya, Alpi tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Dengan santai dia masih tinggal dan tidur di kosannya itu hingga seminggu sebelum penangkapan terjadi. Tetangga kosan mereka juga ikut bersaksi bahwa pasangan ini kerap bertengkar hanya gara-gara sepele. Saking seringnya, para tetangga pun menganggap hal biasa jika mendengar keributan-keributan dari pasangan ini. Tanpa mereka sangka malam itu adalah malam terakhir bagi Tiara. Kepada polisi lagi, Alpi mengaku tertekan dan sudah tak tahan dengan perilaku korban yang kerap menuntutnya untuk memenuhi gaya hidup sang kekasih yang tak murah. Ditambah lagi ia hanya seorang driver online yang penghasilannya tak menentu. Jadi hal ini juga dipicu karena faktor ekonomi. Penyelidikan pun terus berlanjut terhadap Alpi, sementara almarhumah Tiara yang saat ini hanya tinggal potongan tulang belulang dikembalikan ke pihak keluarganya untuk segera dimakamkan dengan layak di kampung halamannya yang berada di Desa Madi Kidul, Lamongan, Jawa Timur. Sebenarnya banyak orang bertanya kenapa mereka bisa tinggal di kosan tersebut tanpa ikatan yang sah. Ternyata mereka ini mengaku kepada pemilik kosan tersebut mereka mengaku telah menikah siri. Kendati demikian, pihak pemilik kosan dan juga RT sekitar tidak menerima dokumen resmi apapun dari Alpi. Kepala Kepolisian Resor Mojokerto. Saat ini Alpi dijerat pelanggaran pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan atau pasal 340 KUHP. Ancaman dari pasal 338 KUHP adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, ancaman dari pasal 340 KUHP ialah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ada yang menduga bahwasannya mungkin kekasih dari Alpi ini sedang hamil dan cekcok terjadi karena Tiara meminta pertanggungjawaban dari Alpi selaku kekasihnya. Namun dugaan ini dibantah pihak kepolisian karena penyelidikan tidak ditemukan fakta bahwa korban dalam kondisi hamil. Seperti diketahui, Alpi dan Tiara selama ini tinggal bersama di kos tersebut tanpa ikatan nikah atau living together. Karena hal ini, Kepala Satpol PP Surabaya, Bapak Ahad Zaini memberi keterangan pihaknya bakal melakukan razia di kos bagi pasangan living together yang ngekos baik di kos tersebut maupun di kosan lainnya di sekitar Surabaya.
Sebelum melakukan razia kos, Satpol PP terlebih dulu berkoordinasi atau rapat bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Kemudian membahas penertiban rumah kos karena indekos ini melibatkan berbagai sektor. Jadi, lintas OPD itu seperti Dispenduk Capil Kota Surabaya terkait pendataan warga yang bermukim di sana dan perizinannya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, sebaiknya kita sebagai orang tua, alangkah lebih baiknya kita ngecek keberadaan anak-anak kita, dimanapun mereka tinggal, dengan siapa saja mereka tinggal, dan sering-seringlah berkomunikasi dengan mereka agar kita bisa memantau keadaan anak-anak kita. Dan untuk adik-adik lainnya, terutama yang cewek-cewek, jagalah diri kalian sebaik mungkin. Jangan sia-siakan masa muda kalian. Ingat orang tua yang bersusah payah untuk keberhasilan kalian. Jauhi orang-orang toksik dan hubungan yang menurut kalian sudah tak wajar. Itu, dan yang paling penting, jangan mau diajak hidup atau living together ya bahasa kerennya sekarang sebelum kalian resmi menikah. Semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada dan dijauhi dari hal keji seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dulu pembahasan di video ini, lebih dan kurang saya memohon maaf. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video berikutnya.